Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan di program News from the Future dari YouTube channel Revival Fire City. Hari ini kita akan membahas pesan Tuhan di bulan November atau kita kenal di bulan Ibrani, di kalender Ibrani yaitu bulan Kislev. Dan tema untuk bulan ini adalah The Month for Glowing God's Glory. Saudara, Kislev adalah bulan ke-9 jika kita hitung dari musim semi, yaitu bulan Nisan. Dan Kislev juga merupakan bulan ketiga jika kita hitung dari musim gugur atau Tishri dari Rosh Hashanah kemarin, saudara. Kislev berasal dari kata kezel atau fang yang bisa diartikan diapit oleh hadirat Tuhan atau berjalan bersebelahan dengan Tuhan. Wow, saudara, artinya di bulan ini akan ada hadirat Tuhan yang lebih dari biasanya, yang gak pernah kita duga-duga, yang akan mengapit setiap hidup kita dan keluarga kita, dan kita akan berjalan berdampingan bersama Tuhan. Kislev juga memiliki arti kesil atau full, di mana artinya kita harus menjadi bodoh, dalam tanda kutip bodoh di hadapan Tuhan, yang memiliki arti juga kita harus memiliki kerendahan hati dan tidak menjadi orang yang selalu membela diri, yang selalu memiliki pembenaran diri, tapi kita orang yang mau diajar. Kita punya spirit of teachable, kita humble ourselves, kita merendahkan diri kita, dan biar kuasa Tuhan mengubah, membentuk setiap kita. Amin, saudara. Selanjutnya Kislev berhubungan dengan winter atau musim dingin. Kislev disebut juga month of winter karena ini adalah satu bulan tergelap, adalah bulan di mana ada musim dingin, karena waktu itu bangsa Israel memiliki malam yang lebih panjang. Saudara, bukan hanya di sejarah tapi di masa kini pun bangsa Israel akan memiliki malam yang lebih panjang karena bangsa Israel memasuki musim dingin. Karena itu, di bulan ini, di bulan Kislev, bangsa Israel akan menyalakan pebaraan mereka untuk menjadi sumber cahaya dan kehangatan. Saudara, di bulan ini ketika dunia mengalami musim dingin, ketika banyak hal seperti winter terjadi dalam hidup kita, inilah bulan di mana kita harus kembali menyalakan lilin harapan kita. Kita harus menyalakan obor pengharapan kita. Kita nyalakan api yang menghangatkan jiwa kita, yaitu setiap impian kita, semua minyak baik pengurapan, janji Tuhan, nubuatan, pokoknya itu sebagai minyak yang akan membakar api di jiwa kita. Dan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting di bulan Kislev ini, karena itulah yang akan menyalakan kembali api itu, sehingga kita tidak mengalami kedinginan di musim dingin, sehingga kita tidak mengalami kebekuan di winter ini. Tapi ayo ingat kembali, apa janji Tuhan dalam hidupmu? Apa nubuatan, apa doa-doa yang pernah Tuhan sampaikan melalui orang-orang di sekitarmu atas hidupmu? Kalau engkau mencatatnya, mulai ingat kembali, mulai baca kembali, mulai deklarasikan kembali, dan biar api gelora cinta itu menyala dalam hati kita, biar api harapan itu menyala dalam setiap hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, Kislev itu berkaitan erat dengan rainbow atau dengan pelangi. Saya mau baca, saudara. Kita buka di Kejadian 9. Saya undang semua untuk baca. Kejadian 9 ayat 13 sampai 17. Ini adalah tentang bulan Kislev. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Wow, dahsyat, saudara. Kislev berbicara rainbow, Kislev berbicara pelangi. Di bulan lalu di Chesvan, air bah itu surut, memang air bah itu surut. Tetapi di Kislev, hujan 40 hari setelah bah itu berhenti total, dan pelangi Tuhan muncul di langit. Tuhan buat busur di langit sebagai tanda perjanjian dengan manusia.
Artinya apa saudara? Di bulan Kislev ini tangkap dengan iman bahwa semua hujan air mata dalam hidup kita, semua hujan air mata kesedihan, setiap air mata kekecewaan apapun yang buruk akan berubah menjadi pancaran pelangi sukacita. Ada amin. Semua kegelapan, semua hujan, semua air bah dalam hidup kita itu sudah berhenti, dan ini waktunya kita melihat perjanjian yang Tuhan berikan atas setiap hidup kita, bahwa ada pelangi atas keluarga kita, pelangi atas kota dan bangsa kita. Ada amin saudara. Ini waktunya kita berjalan dalam kebenaran janji Tuhan dan bukan melihat realita, bukan melihat kenyataan, tapi kita lihat janji Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan janjikan buat setiap hidup kita. Amin saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya Kislev berbicara mengenai Ezra. Di bulan ini, di bulan Kislev, Ezra mengumpulkan orang Israel di pelataran Bait Allah dan memerintahkan semua orang Israel untuk Teshuvah. Artinya apa? Teshuvah itu berbalik. Teshuvah itu artinya bertobat. Dan waktu itu Ezra memerintahkan untuk menceraikan semua istri penyembah berhala mereka. Artinya apa saudara? Di bulan ini waktu kita berbalik kepada identitas kita yang sejati. Kalau di bulan-bulan yang lalu, musim-musim lalu kau melenceng, kau berkhianat kepada Tuhan, ada penyembahan berhala dalam hidupmu. Ini waktunya kau bertobat, kau kembali ke jalan yang benar, kau kembali ke identitasmu sebagai anak-anak Tuhan. Lalu apalagi berbicara mengenai Ezra? Review kembali setiap support system kita. Review lagi setiap koneksi-koneksi sekitar kita. Baik itu sahabat, rekan pelayananmu, teman-temanmu, siapapun itu. Kita tanya sama Tuhan, mengapa kita harus terkoneksi dan apa yang harus kita lakukan dengan koneksi ini. Pilih dengan tepat. Jangan sampai kita berjabat tangan dengan orang yang salah. Tapi biar koneksi ilahi, divine connection itu menjadi bagian kita. Dan di bulan ini kita menemukan setiap divine connection yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Dan Ezra juga berbicara apa saudara di bulan Kislev ini? Inilah bulan di mana Tuhan memberikan kita kesempatan kedua. Amin. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menebus setiap kesempatan yang hilang. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menebus setiap kegagalan kita di masa lalu. Dan ini waktunya kita terima kesempatan kedua. Ini waktunya setiap kegagalan berubah jadi keberhasilan. Amin. Ketika Tuhan memberikan kau kesempatan kedua, tangkap itu dan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan buang kesempatan, tapi tangkap setiap kairos Tuhan dan kita lakukan sebaik-baiknya oleh karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Amin saudara. Selanjutnya, Kislev juga berkaitan dengan Shamek. Shamek dalam huruf Ibrani berbicara lingkaran atau siklus. Tuhan berbicara dengan kuat bahwa di bulan ini kita harus memakai kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus pakai kuasa darah Yesus untuk mengakhiri setiap siklus lama atau old cycle dalam hidup kita. Apa itu old cycle? Segala satu peristiwa yang berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu dosa. Mungkin itu dosa yang berulang udah sembuh, jatuh lagi, sembuh, jatuh lagi. Atau mungkin apa? Kegagalan, kemiskinan, perceraian, perzinahan, apapun itu yang berulang setiap siklus selama dalam hidup kita. Hari ini, di bulan ini, ayo kita deklarasikan bersama-sama. Kita pakai kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita deklarasi kuasa darah Yesus untuk mematahkan semua siklus lama, untuk mematahkan semua old cycle dalam hidup kita. Amin saudara. Dan ini artinya kalau old cycle kita sudah dipatahkan, bukan hanya siklus lama yang kita patahkan, tapi dengan darah Yesus kita punya akses, kita punya hak, kita punya kemampuan untuk kita masuk masa depan yang penuh harapan. Amin. Siklus lama sudah berakhir dan ini kita sudah masuk ke dalam siklus baru, yaitu siklus kelimpahan, siklus kesembuhan, siklus kemenangan, siklus kekudusan. Itu yang menjadi bagian kita karena ada jaminan kemenangan oleh kuasa darah Yesus. Yang percaya katakan amen. Selanjutnya, Kislev itu berkaitan juga rasi bintang Sagittarius. Rasi bintang Sagittarius itu berbicara mengenai panah, mengenai seseorang yang memakai panah. Juga kita tahu itu adalah artinya bulan ini kita dipersenjatai dengan senjata kemenangan. Centaurus ya saudara, itu lebih tepatnya Centaurus, seperti panah seperti itu. Dan ini artinya apa? Kalau kita pembalikan keadaan, kalau kita lihat dari sisi pandang profetik, ini adalah bulan kita dipersenjatai dengan senjata kemenangan. Di bulan ini minta sama Tuhan senjata-senjata baru untuk peperangan kita. Kita nggak boleh pakai strategi yang lama. Kalau dulu kita pernah peperangan rohani, misalkan Bapak Ibu ingat dulu pernah ada pergumulan, pernah ada peperangan, Bapak Ibu menang.
pakai cara itu. Di musim-musim ini Tuhan gak mau pakai cara yang lama. Tuhan mau upgrade setiap kita, dan kita pakai strategi-strategi yang baru. Kita gak bisa pakai cara yang lama untuk peperangan yang baru. Amin saudara. Mari kita minta senjata yang baru. Kita minta strategi yang baru di bulan ini, karena Tuhan sedang mau memberikannya buat setiap kita. Dan ini bulan seperti panah. Kau harus memiliki ketepatan dan ketaatan. Tepat sasaran seperti apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Seperti panah. Ketika kita menarik panah, dan itu akan dilesatkan tepat ke jantung musuh. Artinya sama dengan hidup kita. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita harus taat dan tepat sasaran melakukannya. Sehingga di bulan ini tidak ada hamartia, tidak ada yang salah sasaran, tidak ada yang melenceng, tapi kita semua tepat, kita semua benar-benar seperti apa yang Tuhan mau, selaras kepada kehendak Tuhan. Amin saudara. Selanjutnya Kislev juga berkaitan erat dengan suku Benjamin. Benyamin diberi nama oleh Rahel yaitu Benoni atau putra kedukaan. Tetapi Yakub mengubahnya menjadi Benjamin yang artinya putra kesayangan atau tangan kanan Tuhan. Wow. Di bulan ini Tuhan bilang dengan jelas kita harus bangkit dari setiap rasa duka dalam hidup kita. Kita harus bangkit dari setiap kesedihan hidup kita, dan kita berubah menjadi kesayangan Tuhan. Bahkan oleh anugerahnya kita terima otoritas sebagai tangan kanan Tuhan. Kita gak berhenti hanya menjadi kesayangan Tuhan, tapi kita akan diberi tanggung jawab oleh Tuhan sehingga kita bisa menjadi kepercayaan. Siapa yang rindu untuk menjadi kepercayaan Tuhan? Siapa di sini yang rindu menjadi tangan kanan Tuhan? Itu suatu hal yang istimewa. Amin saudara. Ayo kita sama-sama berdoa dan minta anugerah Tuhan, sehingga semua duka dalam hidup kita berubah menjadi kesayangan. Sehingga kita bukan hanya anak kesayangan, tapi kita juga tangan kanan Tuhan, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Wow. Dan lalu tentang suku Benjamin. Benyamin adalah putra Yakub, dan ini yang satu-satunya lahir di tanah perjanjian. Wow saudara, dari 12 anak Yakub, Benjamin ini satu-satunya yang lahir di tanah perjanjian. Jadi kita tahu Benjamin berbicara mengenai son of covenant atau anak perjanjian. Artinya di bulan ini Tuhan sedang meneguhkan perjanjiannya kembali buat setiap kita. Kalau engkau sedang lemah, ingat perjanjian Tuhan atas hidupmu, dan klaim itu semua sehingga itu jadi nyata atas hidup kita. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, keturunan Benjamin adalah raja pertama bagi Israel, yaitu Saul. Walaupun Saul akhirnya mengenaskan, tapi kita harus ingat bahwa masa-masa hidup Saul, dia memiliki sejarah bahwa dia adalah raja pertama buat bangsa Israel. Dan keturunan Benjamin juga menjadi rasul yang membawa berita kasih karunia sehingga dia menjangkau yang tidak terjangkau, yaitu siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus yang tadinya Saulus seorang pembunuh, seorang yang gak layak bagi dunia, tapi karena anugerah Tuhan dia berubah, dia ditangkap oleh Tuhan, ditangkap oleh anugerahnya, dia menjadi Paulus, dan bahkan dia menjadi salah satu rasul yang paling radikal, dan dia menulis sepertiga daripada kitab perjanjian baru. Saudara, artinya di Benjamin ini tidak peduli apapun masa lalumu, tidak peduli apa yang sedang kau hadapi hari ini, anugerah Tuhan sanggup mengubahkan setiap kita dari Saulus menjadi Paulus. Dan Tuhan sedang menetapkan setiap kita untuk masuk dalam tanah perjanjian, masuk dalam destininya. Ayo semangat, jangan patah menyerah. Ayo semangat, jangan berhenti berjuang, karena masa depan yang penuh harapan itu sedang menanti setiap kita. Karena air bah itu sudah surut, hujan telah berhenti, dan pelangi itu telah terbit atas hidup kita, atas keluarga kita, atas gereja kita, atas bisnis, atas pelayanan, atas semua aspek hidup kita. Pelangi itu telah muncul dan harapan baru telah tiba. Amin saudara. Tetap semangat di bulan Kislev. Mari tangkap semua dengan iman, deklarasikan dan percaya bahwa semua janji Tuhan akan digenapi di bulan Kislev ini. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari angkat tanganmu saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kami deklarasikan, kami klaim bahwa kami terima semua janji Tuhan di bulan Kislev ini di dalam nama Yesus. Kami terima semua agenda Tuhan, dan kami tolak patahkan semua agenda si jahat di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus di atas kayu salib itulah jaminan kemenangan setiap kami. Darah Yesus yang berkata tetelestai, it is finished, itu juga yang berteriak tetelestai buat setiap hidup kami, sehingga musuh-musuh kami dikalahkan, dan musuh-musuh kami dia harus pergi dalam setiap hidup kami, karena ada tanda darah Yesus dalam hidup kami. Dan Kislev akan menjadi bulan yang dahsyat, yang luar biasa buat setiap kami. Terjadi, tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak kebal semua serangan balik, tuntutan, tuduhan, intimidasi dalam bentuk apapun. Kami dan seluruh keluarga kami dalam perlindungan sempurna. Kami dan seluruh keluarga kami dalam naungan yang maha tinggi. Kami menerima damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang percaya mari kita sama-sama katakan
Amin. Akhir kata, saya Rara Siahaan mau menutup video ini dengan satu kata, tuntas.